Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa kembali yang akan membahas seputar P3K atau guru honorer. Tentunya khusus seputar guru. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah memang di daerah kami atau di provinsi tempat saya mengabdi itu informasinya sedang melakukan rapat oleh panitia atau Pemda, pihak Pemda seputar penyelesaian honorer atau GTT guru tidak tetap dan berbagai macam seputar apa namanya guru lah. Nah, sini ada screenshot capture dari apa namanya panitia disampaikan ini hasil rakornya. Nah, ini hasil rakornya itu yang pertama adalah disiplin ASN atau P3K, PNS dan P3K dan GTT atau PTT. Itu yang pertama yang dibahas. Nah, ini memang juga merupakan problematika. Walaupun sulit memang untuk apa namanya memindahkan dan seterusnya seputar disiplin ini. Yang kedua di sini tahun 2024 akan diberlakukan Siabon. Nah, ini saya yakin ini adalah di daerah eh, tertentu karena di tempat saya itu namanya eh, siap. Nah, sistem informasi kepegawaian ASN online kurang lebih seperti itu. Jadi absennya memiliki apa namanya data GPS. Jadi titik kita absen itu ada koordinatnya. Jadi kita itu diketahui absennya dari mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin itu juga maksudnya hanya di daerah lain. Yang berikutnya itu GTT akan diangkat menjadi P3K secara bertahap sampai Desember tahun 2024. Nah, ini jika memang benar ini sudah sesuai dengan Undang-Undang ASN yang sudah diterbitkan akhir Oktober yang lalu, yaitu pengangkatan atau penyelesaian harus selesai di tahun 2024 akhir Desember. Nah, juga berita yang ada beredar itu eh, menyebutkan dalam tahun 2024 itu nanti akan ada 4 kali penerimaan P3K tersebut. Maksudnya tentu untuk menyelesaikan honorer-honorer yang belum menjadi ASN ataupun P3K. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menurut panitia. Jadi guru tidak tetap atau honorer akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Memang tidak masuk akal Bapak Ibu jika langsung diangkat misalnya yang 1,5 juta itu. Ya, totalnya itu 2 jutaan itu segala bentuk honorer. Namun di sana masih banyak lagi yang apa namanya tidak masuk kategori namun ada di sana seperti yang disebutkan itu eh, penjaga sekolah itu tidak masuk, office boy dan semacamnya itu tidak masuk dan supir. Nah, itu banyak. Kalau tidak salah itu sekitar 100 ribuan lebih bahkan. Nah, itu apa namanya tidak diakui. Nah, namun untuk guru saja itu jika mengacu pada apa namanya pendaftaran pretest PPG itu sebenarnya sekitar 500-an saja. Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa cek pretest PPG terakhir itu hanya berapa. Nah, itu bisa kita ini anggaplah itu yang saya ingat 500, anggaplah kita kali 2 1 juta. Nah, guru Kemenak itu sekitar hanya 200-an. Nah, jadi tidak sampai 2 juta sebenarnya untuk guru. Jadi kurang lebih guru itu baik dari Kemendikbud maupun Kemenak sekitar 1 jutaan lebih lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu apa namanya? Guru-guru yang di negeri saja karena kan pemerintah fokus pada
guru-guru yang mengajar di instansi pemerintah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, GTT yang lulus P3K tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk 3 jam di sekolah induk 24 jam, terutama yang sudah cerdik. Nah, ini juga menjadi penjelasan sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Nah, jadi misalnya kawan-kawan yang tidak ada jam lagi, nah itu bukan diberhentikan, namun disuruh mencari sekolah lain. Nah, biasanya seperti itu. Jadi memang sudah sistem yang tidak membolehkan. Jadi bukan kepala sekolah yang mengusir dan seterusnya. Memang jamnya itu karena perubahan kurikulum. Nah, misalnya bahasa Indonesia yang awalnya 4 jam menjadi 3 jam. Tentu dari sekian puluh kelas, tentu menjadi kelebihan guru. Yang awalnya pas, misalnya gurunya itu 5 orang, karena jamnya berkurang tentu lebih 1 orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu memang di tempat saya beberapa mapel itu terjadi. Seperti bahasa Indonesia, matematika, nah itu menjadi kelebihan, termasuk bahasa Inggris kalau tidak salah. Nah, ini keterangannya. Jadi guru honorer, jika misalnya dia lulus atau tidak lulus, tidak mendapat jam lagi, nah itu bisa. Nah, ini yang menurut saya teman-teman, jika misalnya tidak mau pindah, saran saya memang kita harus mencari sendiri. Karena kalau mencari sendiri itu lebih pendekatannya, kita sudah tahu, oh sekolah ini begini, sekolah ini jauh atau dekat. Karena jika kita tidak memilih atau tidak mau, jika nanti dinas yang menentukan, bahkan Kemendikbud, nah teman-teman atau Bapak Ibu bisa bayangkan, kita hanya memilih 2 di situ, mengundurkan diri atau mengurus administrasi yang begitu lama. Bagus kita mencari sendiri ke tempat yang tentunya insya Allah kita sudah tahu lokasinya. Itu saran saya. Karena beberapa teman kan sudah mengalami di tahun 2022, yang di penempatannya di tahun 2023. Nah, itu ada sangat jauh di pulau, memang ada yang mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri karena jauh sekali dari sekolah awal. Itu mau tidak mau, tapi kalau di awal-awal kita mencari sendiri, nah itu kan lebih aman. Nah, kita pun juga bisa menyesuaikan berapa jam, di mana lokasinya kita sudah tahu. Ini masalah, ya ini yang keempat, seputar kelebihan jam atau dan hal-hal lainnya seputar di antara sesama mapel. Yang kelima ini penempatan berdasarkan analis kebutuhan guru dari data Dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian. Nah, ini yang saya maksud nomor 4. Jadi berdasarkan data Dapodik, misalnya di suatu sekolah itu guru agamanya sudah 4 orang, itu hanya lebih misalnya 4 jam saja. Kan tidak mungkin tidak bisa. Nah, jadi tentu 4 jam itu dibagi ke guru yang ada di situ. Kalau misalnya gurunya ada 3, nah yang sisanya hanya 4 jam atau 6 jam, nah guru yang ketiga ini mau tidak mau dia harus mencari sekolah lain agar bisa mendapatkan 24 jam. Jika tidak mau juga, tetap nanti akan dipindahkan dinas atau kementerian. Kalau dinas mungkin kita masih bisa meminta sesuai dengan keinginan kita, apakah itu yang terdekat dan seterusnya. Nah, tapi kalau sudah Kementerian Pendidikan yang menentukan, ini kan ceritanya agak ribet nanti. Sulit mengurus administrasinya karena pusat. Jadi ribet. Nah, jadi sebaiknya memang kita yang mencari sendiri. Nah, ini bisa dilihat di per semester atau pembagian jam yang sekarang sudah berjalan. Nah, itu saran saya kepada teman-teman atau Bapak Ibu manapun berada. Poin berikutnya ini penempatan langsung dari Kemendikbud. Nah, ini
pengangkatan itu maksudnya, jadi nanti yang menentukan adalah Kemendikbud. Nah, ini sesuai dengan video yang sudah saya bahas. Jika memang Pemda yang mengadakan, nanti akan menjadi polemik. Tapi kalau Kemendikbud yang menentukan, ini sulit ditembus karena ke pusat. Nah, jadi Kemendikbud dengan panitianya, mereka mengambil tentu berdasarkan misalnya data Dapodik. Jika misalnya di situ guru sudah terpenuhi 4, ternyata jamnya lebih, misalnya tersisa ada 30 jam, nah maka guru satu orang lagi bisa ditempatkan di sekolah tersebut. Nah, tapi kebalikannya, jika misalnya jamnya di situ hanya lebih 4 jam, bisa saja gurunya itu yang pindahkan, maka gurunya itu yang dipindahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini 7 pengangkatan PTT atau TAS ke pegawai P3K mulai tahun 2025. Nah, ini maksudnya tenaga administrasi, mungkin maksudnya ya, tenaga administrasi sekolah. Nah, jadi segala bentuk administrasi setelahnya. Jadi yang diselesaikan dulu itu guru. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Ini informasi dari yang beredar bahwa panitia Pemda itu sedang melakukan rapat atau koordinasi penyelesaian untuk tahun depan, karena sekarang Desember sudah masuk ke pertengahan, tinggal setengah bulan lagi. Maka apalagi tahun 2024 juga merupakan tahun politik, tentu nanti alasan-alasan itu sangat banyak. Nah, pemilu dan ini dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Silakan berikan komentar, pendapat terserah. Nah, karena memang kita berhak berpendapat. Nah, saya juga berbagi informasi apa yang saya dapat. Nah, tentu harapan-harapan ini akan terwujud. Nah, tentunya misalnya yang Bapak Ibu belum lulus di tahun 2023 ini, tentu harapan berikutnya adalah di tahun 2024 dengan tentunya bertahap pengangkatannya, tidak langsung sekaligus. Nah, tapi Bapak Ibu yang TMT-nya sudah lama, memiliki cerdik, terus lagi usia, saya yakin diutamakan untuk diangkat. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.